Kalau bicara penting di level senior sih nggak begitu penting menurut saya. Tapi kalau bicara penting masa depan, untuk ke depan, oke, karena masih muda dua-dua. Banget. 18 tahun 18 tahun Sangat muda. Jadi Fikri dua-dua iya, apalagi kan kalau kita lihat dengan JH ini kan, atau John Herman ini kan menangani juga bukan tim senior, U23 juga. Iya. Ini yang lagi rame kemarin pernyataan dari Staf Khusus Menteri Hukum, Pak Nur Korompot tuh, kan sebenarnya 2 pekan lalu dia bilang PSSI ngincer 2 pemain keturunan dari Eropa. Nah, tapi dalam postingan terbaru beberapa hari terakhir dia bilang ada 2 pemain keturunan yang sedang dibidik oleh John Hartman nih. 2 nama itu adalah pemain Arsenal U21 Demian Augustien dan Bukan juga Max Doman ya? Bukan Max Doman. Max Doman habis golin Everton ya. Bagus banget. Rame banget. Jago Lari kenceng banget ya. Jago. Kan? Demian Augustien yang temannya Max Doman juga di Arsenal U21 kan. Pasti, Dan juga Luke Fikri, pemain dari MacArthur yang kemarin baru cetak gol lawan Melbourne Victory. Nah ini kalau 2 pemain ini dinaturalisasi dan mereka bersedia, kalau Bung Ropan ngelihat seberapa penting sih timnas Indonesia untuk datengin pemain selevel mereka ini? Kalau bicara penting di level senior sih nggak begitu penting menurut saya. Tapi kalau bicara penting masa depan, untuk ke depan, oke, karena masih muda dua-dua. Banget. 18 tahun 18 tahun sangat muda. Jadi Fikri dua-dua iya, apalagi kan kalau kita lihat dengan JH ini kan, atau John Herman ini kan menangani juga bukan tim senior, U23 juga. Iya, betul. Mungkin akan ke sana. Keset Dia juga, dia ingin membangun juga tim yang kuat. Makanya sangat beralasan di antara list 41 itu kan banyak pemain U23 juga yang dipanggil, termasuk Donny Tri kan, Arkan Fikri banyak kan, Jens Revans, Cahaya Supriyadi, Mauro Silstra, Silstra, ya tim Hypens kan yang masuk situ Gibbons, kan. ya. Jadi itu mungkin dengan kedatangan 2 pemain itu. Tapi kalau untuk bisa berpengaruh di level senior dengan kedatangan 2 ini nggak begitu. Untuk menambah masuk Luke Fikri, oke, untuk bermain di depan dengan Ole Romani kan, untuk bisa melapis Ole Romani karena dia sudah terbiasa di MacArthur, bermain sekarang ya kemarin dia bisa bikin gol juga kan, jadi mungkin bisa. Tapi yang saya pikir yang paling penting adalah mereka punya masa depan di tim nasional itu untuk ke depan, jenjang waktu yang ke depan. Ya, jadi bukan hanya singkat tapi hanya. Tapi gini Bang Ropan, kita kalau lihat pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada banyak pemain muda yang dinaturalisasi PSSI seperti Fat Jenner, Rafael Strijk, Zelstra. Nah, ujung-ujungnya main ke Super League gimana Bang Ropan? Iya, karena kalau saya lihat ya, mereka tidak mendapatkan jam bermain juga di klub sebelumnya ya. Sebelumnya itu yang membuat mereka itu agak sulit. Mereka sudah melihat ke depan ini agak berat dalam persaingan. Kecuali pemain-pemain yang punya talenta khusus seperti Yasin Hapner, yang masih bertahan sekarang di Fortuna Sittard. Miliano Jonathan, Dean James, yang memang punya kriteria khusus yang bisa dilihat itu. Seorang Ivar aja kan nggak bisa bertahan, padahal ini pemain yang bagus sebenarnya. Bahkan Ivar ini kontraknya yang dimiliki oleh Utrecht. Dipinjamkan ke Jong Utrecht. Padahal dia kan di atas, kemudian main di usia muda. Di Liga 2. Gitu, padahal ini pemain yang sebenarnya bagus. Seorang Nathan aja pemain bagus, masih ada di Erste Divisi kan. Betul. Ya. Jadi bukan tidak mungkin untuk waktu depan tiba-tiba Nathan juga muncul di sini. Kita nggak tahu. Padahal dia bagus. Ya, jadi memang sangat sulit kalau kita bisa melihat. Cuma Luke Fikri ini punya talenta. Kalau dia sudah bermain di level senior, bermain di Australia, ini pemain yang bagus. Bagus ya. Tidak mungkin dia kemudian 2 tahun kemudian bermain di Liga Super kita. Karena dia bikin gol terus kan, bagus lah. Sama MacArthur ya. 6 gol sama MacArthur. Jadi ini aset luar biasa kalau kita dapatkan dia. Biarkan aja dia bermain sana, jangan digoda bermain di Liga Super dulu. Tetap dia. Kalau kita jadi Pak Erik, kita akan terus lu bermain di sana aja. Tapi untuk tim nasional, lu datang ke kita. Ya kan? Soal nanti yang Arsenal U21, Damian, Agus ini jangka panjang saya pikir. Tapi kan belum pasti juga. Belum tentu juga dia akan mengiyakan bahwa dia bilang saya akan fokus dulu dengan tim Belanda U18, U19. Yang sekarang di Wales nantinya untuk Euro kan? Euro, kualifikasi dulu ya? Iya, di Euro. Jadi ya kita tunggu saja berproses ke sana. Cuma saya pikir kalau bicara cari satu lagi yang di depan, Vincent Bergen lah. Vincent Bergen ya. Kalau mau ya, kalau mau yang memang lebih cepat. Vivi Venu kan lagi bagus-bagusnya juga kan. Usianya juga lagi prime ya. Betul. 25 tahun. Iya, jadi 6 gol 3 assist. Iya, 6 gol 3 assist. Dalam 9 pertandingan, 8 pertandingan terakhir. Dia bikin kan ini pemain yang bagus, tinggi, bagus. 92 ya. Saya pikir dia salah satu yang bisa diambil juga sehingga karena kita butuh di depan. Lu Fikri oke lah, kita ambil lagi dia. Tapi dia kalau menurut saya yang lebih pas. Apa mungkin di FIFA Matchday Juni Vincent Bergen udah tersedia, Bung Rob? Bisa aja. Kalau di FIFA Series sudah nggak mungkin. Iya, ya kan? mepet ya. Iya.
Di FIFA Match juga. Iya, sudah umumkan juga. Di FIFA Matchday oke, atau di September, Oktober, November. Yeah. Ujungnya pemungkasnya di Piala Asia. Tapi nggak mungkin kan dia didatangin untuk main di AFF? Nggak mungkin, karena kan itu kan di luar agenda FIFA ya, kalau nggak salah ya. Udah persiapan pramusim kan? Dan bagi saya nggak perlu mereka. Dengan materi yang ada sekarang Super di sini. League udah oke. Super League aja Tom udah. Eliano. Tom Eliano, Sain, sana Jordi, Rizky Ridho itu bagus semua. Hernando Ari, Nadeo. Udah, bahkan TJ bisa masuk di sana. Ya, Ivar Jenner bisa aja, Egy, Witan. Wah. Udah mewah Kakariki, banget. Mark Klok semua. Kebangetan banget kalau nggak juara ya. Apalagi ditambah Adam Alis, Halil Ramdhani masuk. Top banget. Top banget itu. Sandy Walsh, Buriram bisa memperkuat kita kan. Biasanya kalau ASEAN masih bisa. Ramadan Sananta juga ada bisa. Ramadan Sananta. Jadi kita nggak usah khawatir. Tanpa Jai Isis juga kita masih bisa bersaing untuk bisa menjadi juara. Tapi gimana soal Demian Agustin ini kan sekarang ini di tim Arsenal 21 dan dia pasti rutin latihan sama tim-tim senior kan sama sekali 2 kali sama Bukayo Saka ya gitu kan. Nah ini pasti kan punya kualitas dan dia sempat cetak hat-trick juga saat lawan Leeds United beberapa bulan lalu. Ini dia biasa main di posisi gelandang serang dan bisa main juga di posisi winger. Nah ini kalau Indonesia bisa dapetin Demian Agustin gimana nih? Iya, kalau Demian Agustin kan dia Belanda ya? Iya, Belanda. Belanda saat ini kewarganegaraannya. Sempat Kurakau juga sempat Kurakau karena memiliki darah Surakau juga. Ini hal yang normal kalau orang Belanda tuh biasanya banyak. Kalau nggak Indonesia, Suriname Kurakau. Nah, itu biasanya seperti itu. Dan kalau saya melihat ini cukup baik karena butuh regenerasi. Lagi-lagi kita ingat usia Tom Hai, usia JP Lupesi, Jordi Amat udah berapa tahun lagi siap di timnas. Mungkin sisa 2-3 tahun lagi. Ya, kalau bicara Demian Agustin ini posisinya cukup menarik AMF. Yang dimana kita pemain diaspora belum ada nih posisinya AMF murni kecuali Tom Hai. Ini kalau Tom Hai kalau saya lihat nih central defensive yang bisa sebagai AMF. Tapi bukan AMF seperti Marcelino Ferdinand atau Witan yang ada di posisi seperti itu. Jadi akan menjadi suatu hal yang sangat positif buat kedalaman skuad. Pertama regenerasi, ini penting banget. Yang kedua adalah untuk mempertebal kualitas tim nasional Indonesia. Karena gimana pun sebanyak-banyaknya pemain berkualitas pasti akan bermanfaat buat tim nasional Indonesia itu. Jadi mau Damian Agustin, lalu tadi ada penyerangnya Luke Fikri ya dari MacArthur. Saya juga masih satu nama yang cukup menarik di Australian League tuh Baker bersaudara. Matthew Baker ya. Iya, ada 2. Kakaknya kakaknya udah debut ikut seleksi ya? Sama Melbourne. Oh, Melbourne. Sudah main tim senior Melbourne, tapi belum main untuk tim kita. Baru adiknya, baru Matthew doang kan yang main untuk kita. Jadi saya berharap kedua Baker bersaudara juga bisa join bersama timnas. Ya, lagi-lagi semuanya pasti sepakat. Semakin banyaknya pemain berkualitas pasti cepat atau lambat pasti akan mempengaruhi kualitas tim nasional Indonesia. Dan dalam wawancara John Hartman beberapa waktu yang lalu dia juga mengatakan, saya butuh pemain yang bisa standby kapan aja buat timnas. Kalau kita bicara pemain Eropa, kita tahu Eropa seketat itu ya Bung Ropan. Kecuali FIFA Matchday bisa dilepas. Besok ASEAN Championship bulan Juli setelah Piala Dunia, di mana itu tanggal-tanggal klub-klub Eropa udah TC, udah training camp. Kita pasti sulit untuk mendatangkan Jay Izzes, Kelvin Verdong, Emil Martin Pas tuh udah pasti fokus sama klubnya masing-masing. Tapi kalau saya lihat dengan skuad yang ada saat ini dalam profesional tim aja Super League 24 ya. Dari Thai League One ada Sandy Walsh saat ini. Belum lagi kalau misalnya DPL dari Malaysian Super League ada Ramadan Sananta. Kompetisi-kompetisi di luar negeri yang dekat Indonesia ini juga sebenarnya mempengaruhi, juga bisa membantu John Hartman. Tadi kan saya bilang ada dari Thai League, dari Malaysian Super League. Belum lagi kalau misalnya dari Australian League, ini menurut saya juga mereka tetap play abroad, tapi dekat jaraknya dengan atau ke Indonesia. Jadi ini juga bisa memberikan advantage atau keuntungan buat tim nasional Indonesia. Ini bicara timnas Indonesia juga, Bung Ropan, Mas Labib. Kemarin hari Minggu ada pengumuman yang rame nih. Ada mantan pelatih Leeds United dan Sunderland, Simon Grayson nih. Dia mengklaim dirinya sudah dikontrak sebagai asisten pelatih timnas Indonesia atau asisten dari John Hartman. Nah ini kalau kita lihat CV-nya ini bukan pelatih sembarangan. Dia pernah bawa beberapa klub promosi ya, ada Blackpool FC, terus juga ada Huddersfield, Preston North End dan beberapa klub juga. Dan dia juga pernah melatih beberapa pemain top ya. Seperti Kasper Schmeichel di Leeds ya. Terus juga ada Fabian Delph. Kita tahu pernah di City ya. Di City. Dua kali juara Premier. Gelandang bagus Fabian Delph. Timnas loh. Timnas Inggris juga kan. Dan juga beberapa pemain seperti Robert Snodgrass, terus juga ada Aiden McGeady dan lain-lain. Ya kan? Banyaknya
berkualitas itu di Leeds United. Di Leeds United, Di Leeds, bener. ya. Di Leeds United ya, di tahun 2008 sampai 2012. Iya, sekitar situlah. Iya. Sekitar Cukup segitu. lama itu. Itu kan Dia bawa promosi 2000 berapa? 2009. 2009 ya. Dari League One Ke ke Championship. Championship. Itu kan nunjukin kalau Simon Grayson punya, kalau saya lihat sih kualitasnya di atas Alex Pastur lah. Kan Oh iya dong. kalau kemarin kan banyak yang bilang tuh otaknya timnas Indonesia tuh Alex Pastur, dan terbukti juga Hoki Caraka bilang ya kalau urusan taktik memang Alex Pastur yang megang, bukan Clifford. Nah, kalau Bung Ropan melihat gimana kehadiran Simon Grayson, apakah akan memberikan dampak signifikan nih pada permainan timnas Indonesia? Saya pikir iya, sebagai pelatih yang pernah membawa klub-klub itu naik, dan ini penting bagi John Herdman juga, dia punya seorang asisten yang betul-betul baik buat dia untuk bisa mendukung ya. Betul. Dari strategi untuk bisa diajak untuk berbicara. Kita kan sudah punya asisten juga, Nova kan, Nova, yang sudah diambil. Iya, Tapi dengan ketambahan Simon Grayson ini akan lebih bagus. Ini suatu kombinasi yang sangat baik untuk bisa membantu John Herdman. Herdman, ya. Gitu.